di dalam Islam sendiri sebetulnya kata kafir itu tidak berarti orang yang berbeda agama. Itu sama sekali nggak ada loh artinya seperti itu. Bahkan orang Islam sendiri bisa jadi menjadi kafir. Karena apa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Dari asal katanya kafara itu menutup diri dari menghargai ya pemberian Tuhan, menutup diri dari kebenaran. Koruptor itu adalah kafir karena dia menutup diri dari kebenaran. Sayang sekali dalam pendidikan agama kita kata kafir itu mengalami degradasi, dikerdilkan, artinya menjadi orang yang bukan Islam itu kafir. Menurut saya ini adalah satu hal yang salah kaprah ya. Justru pemimpin yang non-Muslim tetapi berlaku adil jauh lebih bijak ya untuk dipilih daripada pemimpin yang Muslim tetapi tidak adil. Karena kita tidak memilih imam sholat kan. Sungguh mengherankan, seorang profesor agama justru menafsirkan kata kafir secara ngawur dan menyesatkan. Padahal sebagai akademisi, ia seharusnya paham bahwa istilah kafir dalam Islam bukanlah hinaan, melainkan istilah teologis yang memiliki akar bahasa dan konteks yang jelas dalam Al-Quran. Sayangnya, pernyataan yang disampaikan di forum terbuka itu justru memicu kesalahpahaman publik dan berpotensi merusak harmoni antarumat beragama. Ustadz Adi menjabarkan secara gamblang bahwa kata kafir berasal dari kata kafara, yang berarti menutup diri dari kebenaran, bukan hinaan atau label merendahkan. Kita simak videonya. Kalau di dalam Islam sendiri sebetulnya kata kafir itu tidak berarti orang yang berbeda agama. Itu sama sekali nggak ada loh artinya seperti itu. Bahkan orang Islam sendiri bisa jadi menjadi kafir. Karena apa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Dari asal katanya kafara itu menutup diri dari menghargai ya pemberian Tuhan, menutup diri dari kebenaran. Koruptor itu adalah kafir karena dia menutup diri dari kebenaran. Sayang sekali dalam pendidikan agama kita kata kafir itu mengalami degradasi, dikerdilkan, artinya menjadi orang yang bukan Islam itu kafir. Menurut saya ini adalah satu hal yang salah kaprah ya. Justru pemimpin yang non-Muslim tetapi berlaku adil jauh lebih bijak ya untuk dipilih daripada pemimpin yang Muslim tetapi tidak adil. Karena kita tidak memilih imam sholat kan. Di Islam juga ada yang namanya domir. Domir itu hati nurani ya. Karena itu dalam banyak hadis Rasulullah SAW itu selalu berkata bahwa sebetulnya iman itu ada di dalam dada. Jadi maksudnya itu di dalam dada itu dengarkan hati nurani. Siapapun yang kadang-kadang ya mengatakan jangan ini, jangan itu, tetapi suara kebenaran yang disuarakan oleh suara kemanusiaan itu tidak akan pernah dipendam oleh siapapun ya. Dia akan memencar dan mencari jalan kebenarannya sendiri. Di Quran itu ada kafar, ada kafir, ada kufar, itu beda. Kalau kafar, ini sering saya ungkapkan, kalau kafar, jamaknya kafaru, itu maksudnya perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang bukan orangnya, menyimpang dari ketentuan agama. Dan tidak hanya dikerjakan oleh non-muslim, orang Islam pun bisa menyimpang ya. Pernah melihat Anda orang Islam mengaku muslim tapi nggak mau sholat, nah, itu kafar namanya ya. Ada bahkan yang diingatkan susah, Al-Baqarah ayat ke-6 ya, Quran surah 2 ayat 6, posisi paling kanan sebelah atas. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada orang-orang yang walaupun nanti, awas ya, kalau dalam konteks orang Islam sudah mengaku muslim, KTP-nya Islam, tapi diingatkan untuk ibadah susah dia. Diajak sholat marah-marah, dengar azan marah-marah. Ini azannya kekencengan nih. Oh, kekencengan bagaimana? Kalau azannya nggak kenceng bukan azan namanya. Dia kan azannya kekencengan. Ya iya kan, yang di sana supaya dengar. Anda bersyukur. Ya, didekatkan ke situ supaya kedengaran. Masya Allah. Kalau mau lembut Anda aja yang azan deh gitu kan. Ya, Masya Allah. Jadi teman-teman sekarang ada yang begitu. Ya, ada yang lihat Quran jadi marah, macam-macam ajak berselisih. Ada yang demikian. Diingatkan susah, ini kafar. Kafar. Kalau non-muslim tidak sholat, barangkali wajar karena nggak ada iman. Ada orang sudah beriman, muslim nggak mau sholat. Kenapa menggunakan kata kafar? Ini sebagai sindiran yang tajam. Perilaku kamu kok seperti orang yang belum beriman saja. Itu maksudnya. Kamu bermaksiat tinggi, walaupun tidak keluar dari Islam, tingkat maksiat kamu itu seperti orang kafir yang tidak sholat. Jelas ya? Makanya menggunakan kata kafar. Anda rezekinya melimpah, nggak mau zakat, itu masuk kategori kafar. Ya, Quran surah ke-14 ayat 7 misalnya. La in syakartum la zidannakum. Anda syukur keluarkan zakat, Allah tambah harta Anda. Ingat ya, zakat tidak mengurangi harta kita. Tapi zakat itu menambah harta kita. Ya. Wa la in kafartum. Masya Allah. Awas, syukur dilawankan di sini dengan kafar.
Tapi jika Anda ingkar, keluar dari ketentuan itu, nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau sedekah misalnya, inna adzabi lasyadid. Hati-hati, lawannya kafar. Dia nggak keluar dari Islam tapi disebut kafar. Ya, keluar. Mirip orang-orang misalnya yang tidak beriman, yang nggak mau zakat. Kalau orang beriman tidak berzakat, kata Quran itu mirip banget dengan orang nggak beriman, dia nggak mau zakat. Tapi kalau orang nggak beriman nggak mau zakat, wajar karena nggak ada iman dalam dirinya, hukum nggak berlaku. Anda sudah beriman gak mau zakat, kok mirip yang begitu itu. Makanya pakai kafar. Tapi kalau kafir itu orangnya non muslim, non muslim. Dan nanti ada orang-orang Islam yang diserupakan dengan sifat ini, dengan bahasa kinayah. Tapi biasanya kalau kafir itu ada beberapa tingkatan. Tingkat yang paling rendah, non muslim, dia tidak bersikap buruk pada orang Islam, cuman kadang-kadang suka ngajak-ngajak gitu kan. Suka ngajak-ngajak. Itu sudah ada sejak zaman Nabi, ya, sejak zaman Nabi. Ada beberapa perwakilan, sering saya kisahkan kisah ini beberapa tempat ya. Perwakilan kepada Nabi mengatakan, Muhammad, kita memang beda, tapi kita tidak perlu berselisih, jangan saling berperang. Sekarang kami akan ikut agama kamu, nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu yang ikut nyembah Tuhan kita. Baik, jelas ya? Maka turunlah Quran surah Al-Kafirun. Makanya namanya Al-Kafirun, bukan surat kafar. Ya, bukan surat kafaru, tapi Al-Kafirun. Orang-orang kafir yang suka ngajak-ngajak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai ujungnya lakum dinukum waliyadin. Ingat betul kaidah ini ya dalam ilmu tafsir. Kalau ada peristiwa tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, itu tandanya peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Jadi sekarang pun akan Anda temukan orang-orang non muslim masuk kategori kafirun. Nyakitin sih enggak, cuman suka ngajak-ngajak gitu. Ada. Oh, car free day. Masya Allah, karnya yang free, ya kan? Yang lainnya enggak. Ada yang bawa biskuit, gitu kan? Ada yang bawa macam-macam, ada yang bawa buku. Pak, minta waktu 1 menit aja. Tuhan kita akan memberikan berkat. Masya Allah, saya sudah dapat berkat lah, nggak perlu dari Tuhan Anda. Ya, kata ini nggak usah buang-buang waktu, kasih tahu aja. Maaf Bu, maaf Pak, Bapak Ibu ketinggalan. Oh ketinggalan, yang seperti ini dulu sudah ada 15 abad yang lalu. Dan kami diminta menyampaikan untuk Bapak, keyakinan Bapak, untuk saya, apa yang saya yakini. Jadi Bapak bukan cuma kesiangan, Bapak kesorean, kemalaman, kepagian, 15 abad yang lalu sudah ada. Bapak ngajak-ngajak lagi, buang waktu sayang Pak, gitu aja. Selesai gitu kan, nggak perlu rame, oh ini begini, ini begitu, nggak usah buang-buang energi. Sayang, ya, jelas ya. Yang terakhir kufar. Kufar ini yang berbahaya. Itu memang sudah punya orientasi untuk menyakiti orang Islam, ya kan? Ada dengan lisannya, ada dengan ekspresinya, bahkan ada yang mengangkat senjata atau untuk merendahkan juga Islamnya. Dia ada untuk Islamnya, ada untuk orang Islamnya. Pada yang seperti ini nggak bisa diam, harus ada respon sesuai dengan kadar dia melakukan aksi. Di situ kita bereaksi. Jadi jangan sampai reaksi kita berlebihan dari aksi yang hadir, ya, dari orang-orang yang bersangkutan atau kelompok bersangkutan. Ya. Itu di Quran surah ke-48 ayat 29. Itu tegas. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu, sedangkan orang yang mengaku bersamanya, baik itu sahabatnya atau umatnya. Di umat Nabi itu punya ciri asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada segala bentuk penyimpangan. Ya, kenapa kalimatnya menggunakan kufar bukan kafirin? Asyidda'u 'alal kafirin, asyidda'u 'alal ladzina kafaru misal. Tidak, tapi kufar. Karena kufar ini sudah punya niat memang melecehkan. Ya, makanya kalau misal tadi ada yang mengatakan, misal saja, ini bukan dalam konteks yang ramai sekarang. Misal saja di negeri entah berantah, negeri yang lain akan ada yang mengatakan, kalian jangan mau dibohongi ya sama Al-Maidah 51. Misal gitu kan? Dan kata-katanya misalnya tidak baik di situ. Ada unsur yang buruk, ada unsur melecehkan dan sebagainya. Itu mesti tegas pada yang seperti itu. Cuma kadar tegasnya menyesuaikan dengan kadar aksi yang hadir dari lisannya. Ya. Jelas di sini ya? Bahwa misalnya karena hukum dan sebagainya itu harus tegas begitu supaya memberi pelajaran bahwa itu tidak tepat. Ya, Anda melakukan persoalan serius di sini, gitu ya. Nah, sampaikan bahwa ini salah. Ya, saya kasih logika begini. Saya misal tinggal di negeri Kristen. Ya, banyak orang-orang Kristen yang di situ dan sebagainya. Saya datang ke daerah mereka. Saya katakan, jangan mau dibohongi ya sama Matius ayat 1 misalnya. Kira-kira bagaimana respon orang-orang Kristen pada saat itu? Pasti marah pada saya. Ya, dan saya hadir di lingkungan itu. Jadi kita mesti berpikir, kadang-kadang nggak usah pakai dalil gitu ya, cukup menggunakan akal yang sehat saja. Berarti kalau lisannya keluar seperti itu, akalnya sedang tidak sehat itu bermasalah gitu kan.
Nah ini poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Ada hal-hal tertentu yang kita memang mesti tegas, nggak bisa diem. Ya, maaf ya, barang Anda dicela, Anda bisa marah. Anak Anda dicela, Anda bisa marah. Kenapa Tuhan Anda dicela, Anda diam saja? Ini jadi persoalan. Tapi marah bagaimana yang kemudian mesti ditempatkan dalam konteks yang benar. Karena ada malah yang dicela, ada marah yang dicela, ada marah yang memang diridhoi. Itu harus benar juga ekspresinya. Lihat, sehebat-hebatnya, maaf ya, orang luar itu tidak ada yang seindah bahasa Quran. Anda sedang semarah-marahnya dalam peperangan, tidak boleh berperang dengan nafsu. Tidak boleh. Ali bin Abi Thalib sudah terhunus begini nih, udah mau eksekusi tuh lawannya. Begitu mau ditebas itu kan, kalau dulu kan menggunakan pedang ya. Kalau dihadirkan suasana orang Islam itu tebas begini, itu bukan tuh konteksnya peperangan. Dan bukan orang Islam aja, orang kafir juga sama. Ada musuhnya ditebas, dia penggal. Itu istilah peperangan. Perang itu nggak ada yang lembut. Makanya di surah At-Taubah, karena ayat yang berbicara tentang peperangan nggak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rahman dengan Rahim itu sifat lembut. Nggak ada orang perang itu dengan lembut. Assalamualaikum, izin tembak ya, siap. Nggak ada begitu. Tembak ya tembak aja. Izin eksekusi ya, pelan-pelan. Nggak ada, tebas gitu kan. Anda semakin pelan semakin menyakiti orang. Nanti kamu hukum kisos, tenang aja ya. Di penggalnya akan pelan-pelan. Jadi 1 senti dulu, 2 senti dulu. Itu nyiksa orang namanya. Nggak ada gitu kan. Nah teman-teman sekalian, sudah mau dipenggal begini, tiba-tiba orang itu meludah kepada Anda. Diludahi. Apa yang terjadi? Ditinggalin orang ini. Bingung orang ini, begitu mau dipenggal begini, diludahin Ali. Diam begini. Nggak jadi. Lu ditinggalkan. Perhatikan kalau hidayah sudah datang itu dari sudut pandang Allah. Tiba-tiba orang ini kaget. Woi, kok saya nggak jadi dipenggal katanya kan? Masya Allah. Gimana kamu ini? Orang nggak pengen dipenggal, kamu malah nawar gitu kan? Kok saya nggak jadi dipenggal gitu kan? Kata Ali, tidak. Kenapa? Awal ketika saya ingin penggal, saya ingin lakukan karena di sini dalam hukum peperangan, karena kekufuran kamu memerangi orang Islam dan kamu ingin bunuh saya, kan? Dan dalam menentang keislaman, maka saya hanya diperintahkan untuk menetapkan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Pertama kali saya akan penggal kamu, saya mengikuti aturan. Tapi ketika kamu ludahi saya, nafsu mulai muncul dalam diri saya. Saya tidak ingin bergeser dari aturan itu, memenggal kamu hanya karena nafsu, bukan karena kewajiban yang harus saya lakukan. Allahu Akbar. Tiba-tiba orang ini tertunduk, merenung sebentar. Bagaimana caranya saya masuk Islam? Bagaimana caranya saya masuk Islam? Bisa nggak kebayang? Anda semarah-marahnya dalam peperangan itu nggak boleh pakai nafsu. Jangankan pada manusia, kata Nabi, tolong jangan lukai tumbuhan. Tolong jangan rusak tanaman. Tolong jangan hancurkan rumah ibadah. Jangan sakiti anak-anak dan orang-orang tua. Itu aturan kita itu. Makanya saya agak kebingungan kalau kemudian kemarin konon bahasa konon itu kadang keliru atau lebih dekat pada salahnya gitu kan. Rame, ya ada demonstrasi begini, taman hancur, begini. Kalau benar pelakunya umat Islam itu keliru. Tapi informasi yang saya dapatkan dan gambar-gambar diperlihatkan, ternyata bukan orang demo, orang yang jepret-jepret tuh, yang nggak tahu aturan. Yang demonya tertib, habis dari masjid, habis pada sholat, habis pada Jumatan, kan lewat rapi betul di jalan itu. Siapa yang merusak tanaman itu? Masya Allah, yang nggak tahu aturan, yang nggak belajar. Nah semuanya, penjelasan Ustadz Adi Hidayat yang lugas dan ilmiah dalam meluruskan kekeliruan makna kata kafir yang disampaikan oleh seorang profesor. Dalam bahasa Arab, kata kafir berasal dari akar kata kafara, yang artinya menutup atau menutupi. Dalam konteks Al-Quran, kafir digunakan untuk menyebut orang yang menutup diri dari iman atau kebenaran yang telah sampai kepadanya, bukan sebagai hinaan atau bentuk kebencian. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa istilah ini bersifat deskriptif, bukan ofensif. Bahkan sejak zaman Rasulullah, kata kafir sudah digunakan secara terbuka dan tidak menimbulkan kegaduhan, karena dipahami dalam konteks bahasa dan teologi, bukan emosional atau politis. Dalam surat Al-Kafirun pun, Allah dengan jelas mengajarkan toleransi. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Yang disayangkan adalah pernyataan dari seorang profesor agama yang justru tampak tidak memahami akar bahasa istilah ini serta konteks penggunaannya dalam Al-Quran. Menyampaikan informasi keagamaan dengan tafsir yang dangkal bisa menyesatkan masyarakat. Apalagi jika disampaikan oleh orang yang dianggap berilmu. Kita harus belajar membedakan antara istilah keagamaan yang bersifat deskriptif dengan ujaran kebencian. Kata kafir bukan bentuk penghinaan, tetapi bagian dari terminologi keimanan yang digunakan dalam literatur Islam secara objektif. Justru dengan memahami istilah ini secara benar, kita bisa membangun sikap toleransi dan saling menghargai antar umat beragama, tanpa saling menyakiti.
atau mencampur-adukan akidah. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.